Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi hitung bilangan bentuk akar. Pada bagian awal kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk A, B, C bilangan bulat atau bilangan pecahan dengan syarat C lebih besar atau sama dengan 0, maka berlaku A akar C ditambah B akar C, itu akarnya sama-sama C, maka bisa dijumlahkan angka yang ada di depan akarnya, yaitu di sini disimbolkan dengan A dan B, sehingga A ditambah B akar C. Kemudian untuk pengurangan, misalnya A akar C dikurang B akar C, maka angka yang ada di depan akar sehingga kita kurangkan. Di sini disimbolkan dengan A dan B, sehingga A kurang B sehingga A kurang B akar C. Contoh, akar 3 ditambah 3 akar 3. Akarnya sama, yaitu akar 3. Maka ini bisa kita jumlahkan angka yang ada di depan akar 3, yaitu 2 dan 3. Sehingga 2 ditambah 3 akar 3. Hasilnya adalah 2 tambah 3, 5, yaitu 5 akar 3. Contoh yang lain untuk pengurangan, misalnya 4 akar 3 dikurang 7 akar 3. Maka karena ini akarnya sudah sama, yaitu akar 3, maka bisa kita operasikan. Itu angka di depan akarnya dikurangkan. 4 kurang 7 akar 3. 4 kurang 7 itu min 3 akar 3. Sehingga hasilnya adalah min 3 akar 3. Nah, kemudian contoh yang lain. Misalnya akar 50 ditambah akar 8. Nah, untuk soal ini kita bisa memprosesnya dengan cara kita mencari faktor dari 50, akar 50 dan akar 8. Misalnya 50 itu kita cari faktor yang memungkinkan ada nilai akarnya yang bulat nanti. Itu misalnya di sini 50 itu ada 150, 25 kali 2. Oke, 25 kali 2. Oke. Ditambah 8 itu kita cari lagi faktornya yang memungkinkan ada akarnya nanti. Tapi usahakan ada angka yang sama dengan faktor dari 50 tadi, yaitu 2 misalnya ya. Itu 2 kali 4. 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, sehingga setelah kita memperoleh penjabaran seperti itu, bisa kita tulis terpisah menjadi akar 25 dikali akar 2 ditambah akar 4 dikali akar 2. Sehingga 25 itu adalah kuadrat dari apa? Itu 5. Sehingga 5 ya, akar 2 ditambah 4 itu adalah 2 kali 2. Oke.
akarnya sudah sama, yaitu akar 2. Tinggal kita jumlahkan angka yang ada di depan akar 2, yaitu 5 dan 2. Sehingga diperoleh 5 tambah 2 akar 2. Sehingga kita peroleh 5 tambah 2 adalah 7 akar 2. Oke, itu 3 contoh untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi perkalian bentuk akar. Nah, untuk A, B, C, dan D bilangan bulat atau bilangan pecahan dengan syarat C dan D itu lebih besar sama dengan 0, berlaku A akar C dikali B akar D. Maka tinggal kita kalikan angka yang ada di depan akar dan angka yang ada dalam akar sesama dalam akar. Dalam hal ini akar pangkatnya sama, yaitu sama-sama akar pangkat 2 ya. Sehingga A dikali B, kemudian akar C dikali akar D. C, D, A kali B. Oke. Contoh 3 akar 2 4 akar 3. Ini kita bisa langsung kalikan. 3 dikali 4. Kemudian akar 2 dikali 3. Sehingga kita peroleh 3 kali 4, 12. Akar 3, 6. Hasilnya 12 akar 6. Yang lain, misalnya akar 7 dikali akar 14. Ini tidak ada angka yang ada di depan yang kelihatan, yaitu sehingga 1 dari 1 sama 1. Sehingga yang bisa kita operasikan ini adalah yang di dalam akarnya saja. Oke. Sehingga 7 dikali 14. 14 itu 8 ya. Sehingga diperoleh akar 98. Dan kita cari faktor dari 98 ini yang memungkinkan. Salah satunya adalah bisa diubah ke bentuk akar, ke bentuk ya. Bisa kita cari hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Oke, bisa kita 49 coba kali 2 ya. Oke, 2 dan 18 tambah 9. Sehingga kita peroleh akar 49 kali 2 ya. Akar 49 kali akar 49 itu adalah ya 7 akar 2. Oke, itulah contoh operasi perkalian pada bentuk akar. Selanjutnya, pembagian
bentuk akar. Nah, untuk A, B bilangan bulat tak negatif dengan D tidak sama dengan 0, maka berlaku akar A per akar B sama dengan akar A per B. Atau bentuk lainnya, M akar A per N akar B sama dengan M per N akar A per B. Jadi angka yang di luar akarnya bisa kita pisahkan tersendiri, kemudian yang di dalam akarnya juga kita bisa tulis secara terpisah. Nah, contoh akar 8 dibagi akar 2. Berarti ini kita bisa ubah ditulis dalam satu akar, yaitu akar 8 per 2. Oke. 8 per 2 itu adalah 8 bagi 2, hasilnya 4, sehingga kita peroleh akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2 kali 2, sehingga diperoleh akar 4 itu adalah 2. Contoh yang lain, misalnya kita gabungkan dengan bentuk yang sebelumnya ya, yaitu operasi perkalian. Misalnya 2 akar 3 dikali 3 akar 2 dibagi 12 akar 6. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ada bentuk perkalian akar ya, sehingga kita bisa menerapkan pembahasan pada sebelumnya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 dan akar 3 kali akar 2. Sehingga kita bisa menulis 2 kali 3, oke, yang di luar akar, kemudian dikali 3 akar 3 kali 2. Kemudian penyebutnya masih sama, 12 akar 6. Sehingga kita peroleh 2 kali 3, 6. Itu 6 akar 3 kali 2, 6. Berarti 6 akar 6 per 12 akar 6. Sehingga kita bisa memperoleh 6 per 12 akar 6 per 6. Oke. Sehingga diperoleh 6 bagi 12 itu adalah, disederhanakan sama-sama bagi 6, sehingga 1 per 2. Sementara akar 6 per 6 itu adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Oke, bisa kita tulis sama dengan akar 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2. Oke, demikian materi yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat.